Dan selamat, kita telah berhasil melakukan instalasi CentOS Server versi ke-7 di virtual mesin kita. Pada kali ini, kita akan membahas mengenai CentOS Server. Apa sih CentOS Server itu? Jadi, CentOS Server adalah distribusi Linux berbasis komunitas atau open source yang sangat populer dan sering digunakan dalam mengelola server. CentOS Server ini merupakan versi cloning atau rebuild dari distribusi komersial Red Hat Enterprise Linux atau disingkat Red RHEL. CentOS dirancang untuk menjadi stabil, handal, dan mendukung beban kerja server. CentOS sendiri sepenuhnya open source, dalam artian semua kode sumbernya tersedia untuk umum. Hal ini memungkinkan komunitas pengguna, pengembang, untuk berkontribusi pada pengembangan dan pemeliharaan distribusi ini. Dari sisi keamanan, CentOS Server memiliki reputasi yang baik dalam hal keamanan. Tim pengembang CentOS secara rutin merilis pembaruan keamanan dan perbaikan bug untuk menjaga server tetap aman. Dalam manajemen paket, CentOS menggunakan manajer paket RPM, Red Hat Package Manager, untuk menginstal, menghapus, mengelola perangkat lunak pada server. Ini memudahkan pemeliharaan dan pembaruan perangkat lunak. Dari sisi kompatibilitas RHEL, karena CentOS adalah rebuild dari RHEL, ia kompatibel dengan banyak aplikasi yang dirancang untuk RHEL. Ini membuatnya menjadi pilihan yang baik untuk organisasi yang ingin memanfaatkan ekosistem perangkat lunak atau software RHEL tanpa biaya lisensi yang tinggi. Dukungan komunitas. CentOS ini memiliki komunitas pengguna yang aktif, yang dapat memberikan dukungan dan sumber daya melalui forum, wiki, dan situs web berbagi pengetahuan lainnya. Dari sisi kemampuan server, CentOS Server ini dapat digunakan untuk berbagai jenis server, termasuk server web, misalnya Apache, server basis data seperti MySQL atau PostgreSQL, server mail dengan PostFix atau SendMail, server file dengan Samba, dan banyak lagi. Dari sisi kustomisasi, kita dapat dengan mudah menyesuaikan instalasi CentOS sesuai kebutuhan server kita, dengan menginstal hanya paket yang diperlukan saja. Jadi tidak perlu menginstal banyak-banyak paket, jadi hanya perlu paket yang kita install. Dari rilis stabil, CentOS sendiri cenderung menawarkan stabilitas jangka panjang dengan periode dukungan yang panjang. Ini adalah pilihan yang baik untuk server produksi yang memerlukan uptime tinggi dan pembaruan yang kurang sering. Alternatif. Dari sisi alternatif, pada tahun 2020, CentOS mengumumkan perubahan strategi dengan pengenalan CentOS Stream, yang lebih berfokus pada pengembangan daripada stabilitas jangka panjang. Sebagai alternatif, ada distribusi CentOS alternatif yang berbasis CentOS 8 Stream, seperti Rocky Linux dan Alma Linux, yang ditujukan untuk mengisi kekosongan stabilitas jangka panjang yang ditinggalkan oleh perubahan dalam strategi CentOS. Nah, penting untuk diingat bahwa dalam pengelolaan server, penting untuk mempertimbangkan kebutuhan khusus kita dan lingkungan kerja kita sebelum memilih distribusi Linux. Nah, apakah kita memilih CentOS atau alternatif lainnya? Pastikan untuk mengikuti praktik terbaik keamanan dan pemeliharaan server untuk menjaga server kita tetap aman dan berkinerja tinggi. Pada kali ini, kita akan membuat tutorial bagaimana cara penginstalasi CentOS Server versi 7. Langkah pertama, silahkan buka web browser teman-teman dan ketikkan
Silahkan teman-teman ketikkan download ISO CentOS 7 dan pilih bagian atas yang tulisan download. Setelah itu kita scroll ke bawah dan pilih arsitektur x86_64. Nah, di sini ada banyak link download. Teman-teman bisa memilih bebas. Untuk kali ini kita pilih yang paling atas. Nah, silahkan teman-teman pilih yang dvd.iso. Kalau torrent ini, teman-teman downloadnya pakai torrent. Kita pakai yang ini aja, yang .iso. Kita klik. Oke, start download. Karena filenya ini cukup besar, yaitu berukuran 4 GB, jadi saya akan men-skipnya buat teman-teman. Jadi teman-teman silahkan tunggu saja hingga proses pendownloadannya selesai. Oke, di sini saya telah selesai menginstal CentOS servernya, dan selanjutnya kita akan menginstal CentOS server ini ke dalam virtual machine kita. Yang dimana untuk virtual machine sendiri, pada kali ini kita akan menggunakan VirtualBox. Oke, buat teman-teman yang belum ada VirtualBox-nya, silahkan di-download terlebih dahulu. Dan bagi teman-teman yang telah ada VirtualBox-nya, kita buka VirtualBox-nya langsung. Setelah itu, kita lakukan penginstalan seperti biasa. Kita pilih klik New. Untuk namanya, kita buat server saja. Untuk folder penyimpanannya, silahkan teman-teman pilih. Untuk tipenya adalah Linux. Dan Mother Linux. Jika sudah, kita next. Untuk memorinya, minimal 2 GB dan rekomendasi adalah 4 GB. Karena nantinya kita akan mengembangkan server ini. Prosesornya kita buat 2 core agar tidak nge-lag. Kemudian selanjutnya kita next. Oke. Untuk ukurannya kita buat menjadi 40 GB. Kemudian kita next. Kita finish. Kemudian kita klik setting. Ke bagian storage. Ke bagian empty. Pada optical drive, kita pilih yang logo kaset ini. Dan kita masukkan file CentOS-nya. Kita add. Pilih yang CentOS 7. Klik dan open. Choose. Dan di bagian network-nya, kita ubah adapter NAT ke bridge adapter. Jika sudah, kita klik advance. Permission mode-nya kita ubah dari deny ke allow all. Jika sudah, kita okekan saja. Kemudian kita klik start. Tampilan awalnya akan seperti ini. Teman-teman pilih install CentOS 7. Enter. Kita tunggu. Untuk language-nya, kita pilih bahasa Inggris saja. Kita klik continue. Nah, untuk date time-nya, kita ubah ke Jakarta saja, ke Indonesia. Kemudian done. Kemudian, instalasi source-nya, kita pastikan telah terinstall ini. Jika sudah, kita down. Dan installation destination-nya kita klik dan pilih ATA VBox Hard Disk. Kemudian kita klik down. Kemudian kita klik begin installation. Pada user create,
kita buat namanya adalah admin saja, hanya tutorial. Karena ini hanya tutorial, kita checklist make this user administrator. Untuk passwordnya, silahkan teman-teman buat sendiri saja. Jika sudah, kita down, kemudian untuk root passwordnya, kita buat saja. Jika sudah, kita down. Setelah itu kita tunggu hingga proses instalasinya selesai. Jika sudah, silakan klik tombol reboot. Kita tunggu. Kita enter. Sekarang kita masukkan username dan password yang telah kita buat tadi. Dan selamat, kita telah berhasil melakukan instalasi CentOS Server versi ke-7 di virtual mesin kita.